saudara-saudara kita yang tahun ini mendapat undangan kehormatan menjadi duyufur rahman, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru saja menyelesaikan wajib, syarat dan rukun haji dengan sempurna, dan sebagian besar sudah ada yang kembali ke kampung halamannya masing-masing, dan sebagian masih berada di kota Madinah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Insyaallah kemabrurannya dapat diaplikasikan di tengah kehidupan keluarga, tetangga, masyarakat dan bangsa ini yang sedang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang berangkat haji atau menunaikan ibadah haji atau umroh pasti harapannya, doanya untuk memperoleh haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan, kata Nabi, kecuali ia akan dibalas dengan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang tidak ada balasannya kecuali dia dibalas oleh surga. Yang mendapatkan surga yang menjadi dambaan setiap muslim ketika dipanggil pulang untuk bisa dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mabrur ini dari bahasa Arab, dia adalah isim maf'ul dari kata bir atau barra bir. Mabrur artinya penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Itu secara etimologi atau secara bahasa artinya. Mabrur artinya penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Sedangkan menurut syar'i terminologinya yaitu orang yang diterima hajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak positif kebaikan kepada orang lain. Bagaimana Nabi juga menjelaskan khairun nas ma'an fahum, sebaik-baik manusia apalagi yang baru pulang haji dapat memberikan kebaikan lagi kepada orang lain dan orang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 4 aspek paling tidak yang dapat mengantarkan kita kepada haji yang mabrur. Yang pertama, bapak-bapak, untuk mencapai memperoleh haji yang mabrur, aspek pertama orang itu harus berlandaskan ilmu dan dibekali dengan ilmu. Sebab setiap ibadah apa saja, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji, apakah itu membaca Al-Quran, baca doa dan sebagainya, itu harus berlandaskan dengan ilmu. Jadi ilmu menjadi kunci untuk mengantarkan seseorang itu mencapai yang lebih baik dan terbaik dari yang sebelum itu sendiri. Bapak Ibu, oleh sebab itu setiap jamaah berangkat haji atau umroh, mereka dibekali dulu dengan ilmu manasik, bagaimana memakai pakaian ihram yang dimulai dengan niat, bagaimana wukuf, apa yang dilakukan dan dilaksanakan pada saat wukufnya,
kemudian mabit di Musdalifah, kemudian jamarat di tawaf ifadah, kemudian ada sa'i, Safa Marwah dan tahallul. Itu semua harus melandaskan dengan ilmu dan didasari dengan ilmu agar ibadah yang dilakukan betul-betul sampai kepada sasaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya cukup jauh, waktu menunggunya juga cukup lama, biayanya juga cukup mahal. Agar ibadah itu betul-betul sampai kepada sasaran yang diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Ibnu Ruslan dalam kitab Subat dijelaskan di sana, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal kebaikan apa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmunya, maka condong amal itu mardudatun la tuqbal, mardud, ditolak, tidak diijabah dan tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ilmu ini, pengetahuan ini untuk terus kita belajar. Tidak ada batasnya dalam rangka menyempurnakan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Oleh sebab itu kenapa pagi-pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah yang begitu besar pahalanya, dan dilanjutkan dengan kajian singkat agar kita sedikit mendapat tambahan ilmu dan supaya ibadah kita sampai kepada kesempurnaan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dalam ibadah ini harus ikhlas. Niatnya harus lillahi ta'ala. Berangkat haji bukan ingin mencari titel haji. Mencari titel haji gimana nanti kalau orang yang udah 3 kali haji jadi titelnya haji gitu. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan ibadah kita, kebaikan itu sangat ditentukan oleh niat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibadah apa saja memang sasaran utamanya adalah niat lillahi ta'ala. Luruskan niat kita. Setiap kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan agar ibadah itu diijabah dan diterima di sisi Allah. Salatkah, hajikah, puasakah, infakkah, sedekahkah, itu harus diluruskan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada niatan untuk pamer, tidak ada niatan untuk mencari titel, pangkat dan sebagainya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Barang siapa yang ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan, kata Allah, amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan, yang tanpa makna dan tanpa arti itu sendiri. Jadi begitu pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, niat ini dan keikhlasan ini. Bukankah Allah telah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kita diperintahkan untuk ibadat, beramal kebaikan apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, adalah sesudah dia sampai di kampung halamannya, sampai di masyarakatnya, sampai di rumah tangganya, orang yang mabrur, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma birrul hajj? Apa saja sih
yang disebutkan dengan haji yang mabrur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, yang kemudian jawaban Nabi jadi pelajaran berharga. Yang pertama kata Nabi, birrul haj, haji yang mabrur itu adalah tibul kalam atau layyinul kalam, adalah orang yang bertutur kata, orang yang berbicara, bertutur kata dengan tutur kata yang lembut, tidak galak, tidak kasar, tidak arogan. Kalau sebelum haji barangkali bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya kasar, bicaranya sering menyakitkan, tapi pulang dari sana ada perubahan yang signifikan. Caranya lembut, bicaranya sopan, bicaranya juga menyejukkan, dan menghindari daripada bicara hoak atau bohong. Inilah kemabruran seorang yang haji. Jadi dia kalau biasanya sering bohong, pulang dari sana sudah tidak bohong lagi. Kalau biasa sebelum berangkat haji, bicaranya, tutur katanya masya kasar, ya, arogan dan sebagainya, maka pulang dari sana ada perubahan yang signifikan. Layyinul kalam, ucapannya begitu sangat menyenangkan, lembut dan menarik, dan menghindarkan kedustaan dan kebohongan. Oleh sebab itu Nabi bersabda, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berbicara jujur, karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan-kebaikan yang lebih bermanfaat, dan kebaikan itu akan membawa Anda ke surga. Wa iyyakum wal kadzib, jauhkan kalau bicara itu dari kebohongan-kebohongan, berita-berita hoak jangan kamu sampaikan, karena kebohongan itu akan membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa, fujur, dan dosa itu akan menyeret Anda untuk masuk ke neraka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terutama bagi orang yang baru pulang dari haji, dia akan menyampaikan dengan layyinul kalam, ucapan dan tutur katanya lembut, asyik, menyenangkan dan menyejukkan orang lain. Jangan kearogansian. Dan ini pula yang menjadi dasar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi pernah diperingatkan dalam Al-Quran, wala kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Ya Muhammad, kalau hatimu kasar, ucapanmu kasar terhadap orang lain yang mendengarkan, niscaya mereka akan lari dari kebenaran itu sendiri, dan kamu akan rugi dalam menyampaikan dakwah. Inilah yang disebut oleh Nabi layyinul kalam. Kemudian yang apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, it'amut ta'am, ada kepedulian sosial terhadap orang lain. Pulang haji bertambah murah tangannya, suka membantu orang, suka memberikan pertolongan orang lain. Dia menjadi orang yang lebih dermawan dari sebelum haji. Kalau sebelum haji bakhil, pelit, maka pulang haji jangan tambah pelit. Ini namanya hajinya haji mabrur, bukan haji mabrur. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, orang yang ingin mendapatkan kemabruran haji, kata Nabi, adalah suka membantu orang lain, menolong orang lain, ada kepedulian sosial yang tinggi kepada kiri kanan tetangganya, senang membantu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi murah, dermawanlah sebisa yang dia lakukan.
dengan apa yang dia miliki. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang suka dermawan, suka memberi, membantu orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain sekecil apapun yang dilakukan, maka orang itu akan lebih jadi dekat kepada Allah. Allah sangat cinta kepada dia. Demikian juga orang lain, manusia lebih dekat dan lebih cinta kepada orang yang murah tangannya, dan dia juga dekat kepada surga. Tapi sebaliknya wal bakhil, orang yang pelit, tidak suka memberikan bantuan, pertolongan, tidak ada kepedulian kepada orang lain, dia akan ba'id minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh juga dari teman-temannya. Qarib minan, tapi dia tambah dekat kepada neraka Allah Subhanahu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah 4 aspek yang dapat mengantarkan orang itu memperoleh haji yang mabrur, yang diterima, yang diberkahi, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan sesudah pulang dari sana dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Semoga saja jamaah kita yang sudah tiba kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah diberikan haji yang mabrur, yang kemabrurannya dapat diaplikasikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan berbangsa ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa disampaikan sesuai dengan tema yang diberikan, tanda-tanda haji yang mabrur. Semoga saja kita yang belum berangkat pada waktunya nanti mendapat panggilan dan undangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mari kita sudahi, kita tutup kajian kita dengan fajar subuh pada hari ini. Sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadat, dimurahkan rezeki kita, dikuatkan iman Islam kita, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bahqil Fatiha wa salil Fatiha wa barakatul Fatiha wa karamatul Fatiha wa bi'usul Fatiha wa bisri asqal Fatiha. Lana ya Allah babal khair waj'alna bil khair واختمنا ya Allah bil khair hasil muradana bil khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.